Presiden Jokowi memperjelas makna dari perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila. Kompas.com setiap 1 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sekilas, Hari Kesaktian Pancasila terdengar mirip dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Namun, keduanya adalah hal yang berbeda. Jadi apa perbedaan antara Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila? Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila. Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila terletak pada makna dan latar belakang sejarahnya. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober dimaksudkan untuk memperingati penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat dalam Operasi 30 September, G30S, di Jakarta. Ketujuh petugas tersebut antara lain, Letnan Jenderal Ahmad Yani Maijen Anumerta Raden Suprapto Maijen Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono Maijen Anumerta Siswondo Parman Brigadir Jenderal Anumerta Danel Ishak Panjaitan Brigjen Sutoyo Siswodiharjo Anumerta Letu Anumerta Pierre Andreas Tendean. Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Sedangkan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dimaknai sebagai momen 5 pilar dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pertama kali dipersembahkan oleh Soekarno. Inti dari 5 konsep kebijakan nasional Soekarno adalah nasionalisme, internasionalisme, musyawarah, kesejahteraan, dan ketuhanan. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kalimat berikut, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, umat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam konsultasi, perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila tak lepas dari peristiwa berdarah G30S. 7 perwira yang terdiri dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD tewas dalam penculikan dan pembunuhan itu. Dilansir dari Kompas.com, 31 Mei 2022, mereka diculik oleh tim Cakrabirawa Angkatan Darat dengan tuduhan kudeta pemerintahan Presiden Soekarno melalui Majelis Umum. Baca juga, kisah pengambilan jasad 7 pahlawan revolusi di sumur lubang buaya. Ke-7 korban tersebut kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di Jakarta Timur, pada 1 Oktober 1965. Lokasi jenazah ditemukan oleh Satuan Resimen Anggota Komando AD, RKAD, di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Sementara itu, jenazah ditemukan di sebuah sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter. Penemuan 7 jenazah ini sekaligus memunculkan Hari Kesaktian Pancasila. Awal peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pada awalnya, Hari Kesaktian Pancasila hanya diperingati oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI AD. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor Kep. 9779/1966 tanggal 17 September 1966. Namun, beberapa hari kemudian, Soeharto yang masih menjabat sebagai Perdana Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan Surat Keputusan bernomor Kep. B. 134/1966 tanggal 29 September 1966. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya diperingati di kalangan TNI AD, tetapi juga dilakukan oleh seluruh selagorde, pasukan, TNI AD dengan peran serta pasukan lain dan masyarakat. Berbeda dengan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni mengacu pada munculnya gagasan 5 pilar yang menjadi dasar negara Indonesia. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Dilansir dari Kompas.com, 31 Mei 2022, saat itu Bung Karno menyampaikannya dalam rangkaian konferensi Badan Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Ada 5 konsep dasar negara yang dikemukakan Bung Karno, yaitu kebangsaan, internasionalisme, musyawarah, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kelima konsep dasar negara tersebut kemudian dirangkum dalam nama Pancasila, atas bimbingan seorang ahli bahasa. Dilansir dari Kompas.com, 31 Mei 2022, saat itu Bung Karno menyampaikannya dalam rangkaian konferensi Badan Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI. Ada 5 konsep dasar negara yang dikemukakan Bung Karno, yaitu kebangsaan, internasionalisme, musyawarah, kesejahteraan, dan ketuhanan. Kelima konsep dasar negara tersebut kemudian dirangkum dalam nama Pancasila, atas bimbingan seorang ahli bahasa.